Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi bihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Galuh Timur 1, Bapak Ibu CGP Angkatan 11 sebagai narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu dan para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama duduk di ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara diseminasi, yang keempat penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu guru untuk berdiri sejenak dan kepada Ibu Susi Ekawati dimohon untuk memimpin lagu. Mohon. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi Ekawati. Kepada Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Baik, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus akan membuka acara diseminasi pada hari ini. Kepada Bapak Siti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, saya SD dan CGP Angkatan 11 yang akan mendeskripsikan tentang modul 1.4 budaya positif yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini alhamdulillah bisa berkumpul untuk mengikuti acara
designasi dari CGP Angkatan 11. Salat salam kalau kita sanjungkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan selamatnya di mana. Bapak Ibu yang saya hormati, ya di sini ya alhamdulillah ya di SD Galuh 1 ini ya, sudah ya, banyak ya, CGP ya dari mulai CGP ya angkatan 7 terus angkatan 10 dan sekarang angkatan 11 ya. Untuk angkatan 11 alhamdulillah ada 2 guru ya dari SD Galuh 1 ini. Nah, sekarang ini akan dilaksanakan untuk budaya ya, destinasi modul sahabat hikmat atau tentang budaya positif. Nah, di sini dari saya yang dituakan ya, di SD Galuh 1 ini ya, sebenarnya ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru ya, kemudian ya, yang sudah terjadi juga atau ikut yang sudah selesai maupun yang sedang melaksanakan CGP ini ya, terutama yang masih berjalan yaitu CGP angkatan 10 dan 11 ya, mudah-mudahan nanti ilmunya atau ya, yang dipelajari di CGP ini bukan hanya belajarnya saja tapi intinya diimplementasikan atau dipraktekkan sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya harus ya harus dilaksanakannya itu tentang di lapangannya, bukan masalah belajar itu intinya gampang lah. Nah, tapi intinya ditekankan di sini benar-benar dipraktekkan ya di sekolah ya, untuk benar-benar memajukan dan membawa ya, sekolah ya di khususnya di SD Galuh Timur 1 ini ya, mungkin banyak ide-ide atau apa kreasi-kreasi dari CGP monggo dituangkan di SD ini. Nanti semua guru juga insya Allah pasti yang membantu untuk kemajuan dan untuk lebih baik lagi di SD Galuh Timur 1 ini. Kemudian ini ya hari ini ya untuk CGP angkatan 11 yaitu Pak Andi dan Bu Vista yang semoga nanti dalam destinasi ini dan selanjutnya untuk kedepannya ya untuk memenuhi tugas dan mungkin ya benar-benar dilaksanakan di SD ini semoga berjalan dengan lancar. Kemudian dan tak lupa untuk yang CGP angkatan 10 juga yang masih berjalan juga semoga ya maksudnya berjalan lancar dan tidak ada halangan dan mendapat hasil yang memuaskan. Nah di sini ya, saya tujuan di sini nah, untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, monggo nanti kita dengarkan bersama tentang designasi budaya positif ini yang akan dilaksanakan oleh 2 CGP dan sekaligus di hari ini. Kita dengarkan dengan bersama-sama dan kita nanti kita yang belum ya ikut ya CGP ya agar sedikit lebih tahu tentang ilmu CGP nanti yang akan disampaikan oleh dari CGP angkatan 11 ini. Nah dengan ini ya mengucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan ya untuk budaya positif dan destinasi ya modul 1 tingkat budaya positif ya, oleh CGP angkatan 11 dari SD Galuh Timur 1 ini yaitu oleh Bapak Andi dan Bu Wisna, saya nyatakan dibuka. Nah, dengan dibukanya acara destinasi ini, nah saya nggak usah panjang lebar nanti karena mungkin kita harus mendengarkan dan mengikuti acara ini dengan sesama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala SD Negeri Galuh Timur 1. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP angkatan 11 yaitu Bapak Andi Utama Pratama dan Ibu Vista Alfianita. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Siti Teguh Pujihartono selaku Kepala Sekolah SD Negeri Galuh Timur 1 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta para hadirin yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di sini saya dan Pak Andi Utama selaku CGP Angkatan 11 akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif modul 1.4. Nah, sebelum dimulai, mungkin budaya positif itu sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Akan tetapi mungkin penamaannya saja atau istilahnya saja yang mungkin terdengar asing bagi yang belum mengikuti program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Sebagai informasi, budaya positif yaitu kebiasaan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup dan perilaku sesuai keyakinan. Budaya positif di sekolah dapat membantu murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita sebagai guru dapat menyampaikan materi teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama, hukuman itu akan dapat mendisiplinkan anak. Ibu Susi Ekawati setuju atau tidak setuju? Setuju. Ibu Susi Ekawati itu menjawab setuju. Bagaimana dengan Pak Suparno? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Pak Suparno? Setuju. Baik. Sekarang kita lanjut lagi ya. Saya ambil 3 sampel. Nomor 1 lagi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu Maria Ulfa setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Berarti ada 2 jawaban setuju dan 1 jawaban tidak setuju. Kemudian pertanyaan yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Sigit? Kemudian 1 lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Yuli setuju apa tidak setuju? Ya, setuju. Baik, lanjut Pak. Jadi, maaf, ini dulu dibahas dulu. Jadi sebenarnya nomor 1 hukuman dapat mendisiplinkan anak itu yang betul tidak setuju. Karena tadi ada yang mengatakan setuju, ada juga yang tidak setuju. Monggo barangkali bisa dijelaskan Bapak, atau sesuai pemikirannya nggak apa-apa. Ada alasannya Ibu Eka? Monggo Maria Ulfa. Tadi pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju dengan pernyataan berikut. Karena apa? Hukuman itu akan membuat anak itu trauma. Jadi apa yang diberikan oleh guru kepada siswanya itu
itu akan melekat seumur hidup. Pengalaman yang sudah pernah saya alami ketika saya jadi siswa, ketika saya tidak mengerjakan PR, kemudian saya disuruh berdiri di depan kelas, itu sampai sekarang itu akan membekas. Jadi saya tidak setuju kalau kesalahan itu diberikan sebuah hukuman. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, betul sekali. Hukuman itu akan membuat trauma atau membekas di anak. Mungkin Ibu Susi Ekawati ada Bagaimana kalau hukumannya itu hukuman yang positif tuh? Misalnya dengan membaca surat pendek misalnya, itu kan positif ya. Jadi tidak ada hukuman fisik ataupun yang disebutkan kemarin, misalnya berdiri yang membuat trauma. Kalau misalnya hukumannya seperti yang membangun, memotivasi, misalnya jadi anaknya jadi lebih hafal, misalnya yang ditugaskan itu tepat, itu bagaimana? Ya, dalam bentuk gue bisa mau menjelaskan atau ya baik tadi ya ada hukuman katanya adalah positif ya. Segala bentuk hukuman baik itu positif yang nantinya jelas anak itu akan membekas ya, sehingga ketika kita misalkan saya berangkat terlambat kemudian saya dihukum suruh membaca surat Al-Ikhlas misalkan ya, akhirnya sampai nanti pun walaupun itu bagus ya, saya tetap terngiang dulu saya pernah terlambat sehingga saya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Jadi segala bentuk apapun hukuman itu ya, akan membekas walaupun itu katanya positif. Itu ya silakan. monggo. Tadi misalnya yang disampaikan oleh Bu Eka tadi terkait dengan bagaimana kalau hukuman itu positif gitu ya. Misalnya membaca surat Al-Ikhlas gitu. Nah, kalau menurut saya itu lebih disebut dengan konsekuensi gitu ya Pak. Misalnya tadi kan hukumannya adalah membaca surat Al-Ikhlas. Ketika siswa itu pada mata pelajaran PAI kemudian tidak mengerjakan PR, mungkin akan tepat diterapkan ketika anak itu mendapatkan konsekuensi untuk membaca surat Al-Ikhlas. Begitu Pak pendapat saya. Bu Maria Lupa. Terima kasih. Berarti hukuman dengan konsekuensi itu beda, Jadi mungkin lebih tepatnya tadi seperti yang Bu Eka sampaikan itu konsekuensi. Lanjut ke nomor 2, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Rata-rata menjawab setuju. Ya, betul sekali. Karena dengan memberikan penghargaan, anak akan, apalagi anak SD ini, akan merasa senang, merasa bangga. Kemudian setelah itu, maka anak akan merasa tertantang motivasinya. Sebagai contoh, kita sering anak yang tidak terlihat atau kurang terlihat aktif di kelas, ketika kita pilih anak itu ikut lomba mata pelajaran apapun, baik FMSN ataupun lomba cabang, lomba apapun, ketika setelah diamati perilakunya berubah, anak semakin termotivasi, rajin, kemudian semakin menunjukkan potensi yang dia miliki. Barangkali ada masukan, silakan Bu Utik. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi memang betul gitu Bapak Ibu, memberi penghargaan itu memang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwasanya pemberian penghargaan juga harus sesuai, tidak boleh berlebihan, karena ketika anak diberi penghargaan secara berlebihan, nantinya ketika tidak diberi penghargaan maka motivasi anak itu tidak akan muncul. Jadi ketika kita beri penghargaan itu sewajarnya, jangan terlalu berlebihan, karena nanti malah membuat anak itu ketika tidak diberi penghargaan akan malas. Seperti itu Bu, itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Deni. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu.
Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ke berikutnya pada pembahasan topik di dalam desiminasi kita kali. Baik Bapak Ibu, topik dalam desiminasi hari ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Monggo Bapak Ibu bayangkan Anda dengan teman sebelah Anda. Kemudian sobeklah secarik kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di tangan kanan Anda. Lalu genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sekuat kepalan. Kemudian yang sebelahnya, misalnya Bu Neni dengan Bu Maria Ulfa. Bu Maria Ulfa menggenggam tangan. Kemudian Bu Neni itu mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara agar meminta benda tersebut dari Bu Maria Ulfa. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, ya, merayu, menghardik, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala itu. Monggo Bu Neni dan Bu Maria Ulfa bisa dipraktikkan di depan. Nah, contohnya saja dicontohkan. Monggo Bu Maria Ulfa mempertahankan Bu Neni terserah. Monggo dengan cara dirayu atau diancam, dibujuk atau dengan menyuap diganti dengan uang atau apa. Monggo Bu. Kayaknya ini ada apa ya? Ada sesuatu kan di kepala tangan Ibu? Ini kan milik saya. Iya, Ibu. Sepertinya tangan Ibu sangat mulus. Saya pengen coba pegang, boleh? Nggak boleh, ini kan milik saya. Itu tadi merayu. Bu, saya kasih duit Ibu. Saya kasih uang ya. Menyuap. Ini saya kasih uang Ibu. Ada uang Bu. Bu, kalau nggak mau, pulangnya kan lewat situ. Nanti saya tukar pintunya nanti. Mau saya ikutin. Itu tadi mengancam. Bu, nggak mau kulit sedikit saja Bu, supaya bisa nyicil sedikit Bu. Nggak boleh. Boleh lah Bu, sedikit saja. Nggak boleh, ini milik saya. Ini benda yang sangat berharga bagi saya. Jadi ini nggak boleh siapapun untuk mengambilnya karena ini milik saya. Apa saya boleh tahu apa sih Bu? Apa ya? Itu rahasia. Tak kira saya boleh lihat Bu, sedikit saja Bu. Saya kasih uang lebih banyak nih Bu. Ya, berarti apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bu? Kira-kira? Monggo. Saya apa Bu? Ulpa dulu Ulpa. Bapak. Monggo Ketika Bu. di dalam mempertahankan, ya, mempertahankan Apa yang terjadi koalisi kira-kira? di kepala tangannya, silakan Bu. Benda yang saya kepal ini dengan apapun yang diminta, misalnya dengan rayuan, dengan bujukan, dengan selamat, ini tetap milik saya. Ini adalah hal yang berharga bagi saya. Ini menjadi hak saya. Mau saya apakan, mau saya gunakan sendiri. Tidak boleh ada orang lain yang berhak untuk memintanya dengan cara apapun. Tuh ya, bagus sekali. Sehingga ketika hak kita ya, akan diambil oleh seseorang, pertahankan bagaimanapun caranya, dengan suap, ya, dengan bujuk rayu, ancaman dan sebagainya. Ya, terima kasih luar biasa. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Oke, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan
membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus responnya dulu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Kemudian tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang Anda inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasinya, yang pertama, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu keyakinan kelas. Model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Segitiga restitusinya bagaimana? Yang pertama, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Realitas kebutuhan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki keragaman yang berbeda-beda. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah untuk menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Ian Bosser. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Selanjutnya yaitu diseminasi pembelajaran 2.2. Monggo Pak Adi. Ya, kita lanjut di pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan restitusi. Tentang teori motivasi perilaku manusia, bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga tentang menghargai diri sendiri. Saya itu akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dari teori motivasi perilaku manusia ini ada motivasi eksternal, motivasi eksternal yang muncul dari luar dan motivasi internal yang ada di dalam diri. Nah, dari 3 poin ini, dari poin pertama itu masuk kepada motivasi eksternal, ya, bahwa ketika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka yang apabila saya tidak melakukannya, ya, itu masuk ke motivasi eksternal. Yang poin kedua itu juga masuk di motivasi eksternal. Dan yang poin ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu masuk pada motivasi internal dengan tujuan disiplin. Ya, menurut pembelajaran kita, ya, merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap, ya, kemudian membuat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pemikirannya, konsistensinya dan keteladanannya sikap merdeka. Nah, itu. Kemudian tadi yang di poin pertama, ya, yang tadi sudah dijelaskan, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk, ya, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Abi Cohen. Kemudian ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi, ya kan, sudah disampaikan, dijelaskan, ya, tentang hukuman. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas dan
tadi juga sudah disampaikan bahwa di dalam penghargaan tadi kita si anak tersebut ketika diberi sebuah penghargaan dia akan lebih rajin terus. Tetapi manakala anak tersebut tidak diberi, akhirnya berkurang jadi malas. Nah, itu juga kita harus berhati-hati juga. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk daripada program kebajikan atau apresiasi. Ketika kita di dalam memberikan apresiasi, perlu diingat bahwa ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, memberi pengakuan secara konsisten, fokus kepada proses. Ya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan yang kita ambil adalah rasa empati. Rasa empati yang besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua tentang saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya pembuka terima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu pada contoh pengakuan apresiasi dan kebajikan. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, itu bisa. Di sini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Monggo jenengan menilai itu termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena anak tersebut itu terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu guru semua, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bagaimana Bu Neni? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut saya itu adalah hukuman. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ibu Susi Ekawati? Hukuman. Kemudian yang ketiga, untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Pak Yuli? Silakan. Apa? Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi, Pak Yuli? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ada anak menyenggol biasa botol minumannya, kemudian tumpah, itu kemudian disuruh untuk membersihkan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Pak Sigit? Konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini mungkin maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan ya Pak?
tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu nyeker bahasanya sehari-hari, bahasa di sininya. Hukuman atau konsekuensi, Bu Maria Ulfa? Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Pak Suparno, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Maria Ulfa? Konsekuensi. Ya, kita lihat jawabannya. setelah tadi Bapak Ibu menyampaikan, ya, apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ya, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Itu zaman dulu ya Bapak Ibu, zaman kita mungkin waktu SD itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi basket juga termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu masuk ke hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret itu masuk ke dalam konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja juga termasuk konsekuensi. Kemudian tadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu masuk ke hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu masuk ke konsekuensi Pak Pano. Karena kenapa tidak hukuman? Karena itu pas dengan pelajaran PJOK. Jadi itu konsekuensi tadi. Hukuman itu kan ada yang positif dan yang tidak ya. Jadi tadi yang Ibu Eka sampaikan di awal itu masuknya ke konsekuensi Bu. Sesuai pelajarannya. Karena pada saat pelajaran PJOK ya pas disuruhnya itu lari mengelilingi lapangan. Lanjut. Ya, ini perbedaan, ya. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Perbedaan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang sangat lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman di dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi itu akan membuat anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman merupakan paksaan dan konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Konsekuensi itu untuk mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu masuk ke dalam konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu bisa membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat anak itu tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, lanjut, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Ya, tentang di restitusi tadi ada identitas gagal dan identitas
Untuk identitas gagal, hukuman. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Disiplinnya pada konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, dan di restitusinya, restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Tidak nyaman, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya yaitu dengan menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat untuk tidak nyaman. Kemudian restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif itu meningkat jika mendapatkan hukuman. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Restitusinya itu masalah akan terpecahkan. Hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut dengan guru. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, restitusinya itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu peraturan adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah, konsekuensi apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu kata-katanya. Kemudian restitusinya itu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hukuman itu murid atau anak akan membenci aturan atau peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak itu akan menghormati peraturan. Restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian, restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu berfokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ada kami tayangkan tentang sedikit sebelum kita lanjut ke pembelajaran tentang restitusi. Monggo Bapak Ibu bisa disimak tentang segitiga restitusi. Jadi mohon maaf ini suaranya tidak muncul keluar. Di sini ada sebuah kasus ketika di kelas 3 itu, kasus yang pertama. Radit adalah siswa kelas 3. Ketika menulis materi pembelajaran, tiba-tiba Radit kehabisan pulpen dan dia mengambil pulpennya Arsi tanpa izin terlebih dahulu sehingga
merasa marah dan menangis. Nah, itu kasus yang pertama. Dan menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, biasanya Bapak Ibu guru itu menanyakan terlebih dahulu permasalahannya. Kemudian menanyakan validasi tindakan. Validasi tindakan. Apakah tindakannya itu salah atau apa? Ya, itu memvalidasi. Kemudian Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan daripada keyakinan kelas. Ya, ini contoh daripada kasus dengan penanganan segitiga restitusi. Sampai di sini saja deh. Kita lanjut di berikutnya pada pembelajaran desimasi pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Ya. Mengapa itu tidak mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan dulu, yang berpendapat sebelum kita lebih jauh. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi harus keyakinan kelas? Bu Neni barangkali menyampaikan, silakan. Baik Bapak Ibu, kalau menurut saya kalau peraturan itu hanya dibuat oleh gurunya, jadi hanya dibuat oleh satu orang saja. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid, jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, dan ketika tidak melakukan maka anak akan merasa bersalah. Tidak adanya ya kayak hukuman, tetapi anak itu memiliki konsekuensi tersendiri. Begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Neni Trianasari. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita itu memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, itu merupakan apa nanti ya? Kemudian mengapa kita juga memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mungkin dari pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mungkin jawaban Bapak Ibu untuk keselamatan, untuk menjaga keselamatan kita. Kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker? Kira-kira untuk apa? Untuk kesehatan dan sebagainya. Ya, tentang budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Monggo Bapak Ibu, dari dua tampilan di depan, mana yang menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan kesepakatan kelas? Monggo di sebelah kiri dan kanan. Pak Parno, tidak kelihatan. Monggo. Bapak Ibu guru, mana yang merupakan keyakinan dan mana yang merupakan kesepakatan? Ya, jadi di TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam,
menjaga kebersamaan, kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif di dalam pembelajaran serta tertib. Ya, di sebelah kirinya bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari dua kalimat itu sudah pas kamu betul nih untuk keyakinan dan kesepakatan. Monggo Bapak, yang pertama TK dan kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu kesepakatan apa keyakinan. Kemudian ada lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari dua itu, manakah yang menurut Bapak Ibu itu keyakinan kelas? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Monggo Bapak Ibu. Yang TK Dharma apa yang kesepakatan kelas? Mana yang menurut Bapak Ibu itu merupakan keyakinan kelas? Bagaimana? Bu Deni? Yang sebelah kiri itu kiri. Yang sebelah kiri itu kesepakatan. Yang sebelah kanan keyakinan. Monggo Pak Andi. Ya, jadi sebelah Menurut Bu Pak, lah yang kedua itu keyakinan. ini keyakinan. Nah, yang sebelah Ini kesepakatan. Jadi ada dua jawaban yang berbeda Pak Andi. ada kesepakatan Dan keyakinan. Ya. Ya, jadi menurut Ibu Maria ya, bahwa dari keyakinan kelas itu tadi sudah dijelaskan ya, datang tepat waktu itu merupakan keyakinan ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah itu juga merupakan keyakinan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan serta aktif di dalam pembelajaran dan tertib ya, itu merupakan keyakinan. Ya, kita lanjut di dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas tentang tabel T dan Tabel Y. Y. Ya, silakan Bu Bista. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dari barang kemudian bekerja. Itu kami meyakini bahwa sangat penting pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Hormat, hormat dalam tabel Y itu yang pertama itu terdengar, terlihat, dan berperilaku. berperilaku. Kemudian bekerja, tabel Y-nya juga sama, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Terdengar itu tabel Y-nya suatu orang berbicara
Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya. Kemudian permisi, boleh saya pinjam? Nanti saya akan segera kembalikan. Itu terdengar. Kemudian terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi, kemudian berperilaku itu tersenyum dengan ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada atau salim, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Hormatnya tampak seperti ini dan tidak tampak seperti ini. Untuk tampak seperti itu datang tepat waktu, dan tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak sepertinya tak aduh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, dan tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian bekerja, tampak sepertinya tekun dan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh. Bekerja menyerahkan, tampak sepertinya menyerahkan tugas tepat waktu dan tugas tidak diberikan. Ya, untuk peraturan dan keyakinan kelas. Di peraturan, Bapak Ibu bisa melihat bahwa selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di atas koridor, ya. Itu dari peraturan itu, kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelasnya itu bagaimana? Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya peduli. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan diri. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya budaya antri. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan diri sendiri. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya Bu Neni tertib. Kita lihat, Ya, yang pertama tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu termasuk dalam menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu masuk dalam keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, dilarang menggunakan narkoba Itu pada kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan
sabar, dan gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, serta jangan berlari di kelas atau koridor, itu masuk pada keselamatan dan keamanan. Kita lanjut ke berikutnya, pelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan, serta bertahan hidup. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol bagi kita seorang guru ada motivasi, ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Kontrol diri, kontrol dari luar, dan kontrol dari luar. Motivasi guru berbuat, menghindari hukuman, penghukum atau membuat rasa bersalah, menghardik, menunjuk-nunjuk, memukuli, menyindir, kemudian di dalam membuat rasa bersalahnya adalah berceramah dan mengatakan, harusnya seperti ini, ibu kecewa dan sebagainya. Kemudian beritahu teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, dan pemantaunya menghukum dan menghukum. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan dan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, maka itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, bla 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 bla. Itu maka posisi kita yaitu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, maka posisi kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Maka posisi kita itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maka posisi kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu posisi kita sebagai penghukum. Ya, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai, manajer, dan memperbaikinya. Ya, kita lanjut lagi di pembelajaran 6, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi tadi, ya kan, bahwa di segitiga restitusi tadi validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yaitu untuk membuat anak merasa gagal. Dia merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian membantu mengenal basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Sebagai contoh, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu
boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu. Kemudian menyanyikan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa? Yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi posisi pertanyaannya itu posisi kita sebagai guru itu sebagai pemantau dan manajer. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengintervensi anak didik kita selama 30 detik, Bapak Ibu. Kemudian baik Bapak Ibu. Baik, tadi dari materi-materi yang sudah kami jelaskan ini, dari pembelajaran 1 sampai ke pembelajaran 6. Mari kita berefleksi sejenak. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ya, kita berefleksi. Baik, Bu Ibu. Silakan. Pertanyaan refleksi yang pertama itu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah Bapak Ibu hari ini mendengarkan tentang modul budaya positif yang sudah tadi kami sampaikan. Hal baru apa yang mengubah pola pikir atau paradigma Bapak Ibu, dan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Barangkali mau menyampaikan pendapatnya, kita berefleksi sejenak sebelum pembelajaran ini kita akhiri. Ibu Eka, hal baru apa yang dapatkan? Atau Bu Maria lupa, monggo. Setelah memahami dari penyampaian materi tadi, saya dapat hal baru yang saya dapatkan itu saya bisa memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata
memberikan hukuman kepada anak ternyata itu salah. Nah, apa yang harus kita lakukan di kelas, kita harus sebagai guru itu harus memahami antara apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kemudian yang kedua, saya juga bisa membedakan apa itu keyakinan kelas dan apa itu kesepakatan kelas. Biasanya yang terdapat di kelas-kelas itu berupa peraturan kelas, bukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi hal itu yang membuat saya jadi lebih paham tentang materi budaya positif yang harus kita terapkan di kelas kita nantinya. Jadi saya akan membuang hal-hal yang memang tidak seharusnya saya lakukan di kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi ya, intinya tadi tentang bisa kita membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Dan konsekuensi itu Beda. kesepakatan dan keyakinan kelas itu juga Berbeda. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Monggo Bapak Ibu, perasaannya bagaimana? Bu Susi? Semangat mengubah diri. Semangat mengubah diri. Terima kasih, betul. Perasaan yang muncul yang pertama, Bu Eka merasakan semangat dan tertarik, kemudian motivasinya itu ingin merubah paradigma atau merubah sesuatu yang sudah dilakukan ternyata selama ini ada yang salah gitu. Merasa bersalah juga, Bu. Merasa bersalah, Bersalah. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah. salah, betul sekali. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? kira-kira peran amalnya bagaimana? Di pembelajaran di kelas itu sebetulnya peran yang paling bagus itu kan sebagai manajer, tetapi posisinya itu saya sendiri sebelum mempelajari materi pada hari ini itu bukan sebagai manajer, Bu, tapi lebih serangnya itu sebagai penghukum, karena ketika anak belum mengerjakan PR nanti saya suruh mengerjakan dan konsekuensi juga gitu, Bu. Jadi ada penghukum tapi itu juga bisa masuk ke konsekuensinya. Jadi setelah pembelajaran ini perasaan saya dan peran Among yang menurut saya itu bagus itu sebagai manajer di kelas gitu. Sebagai informasi, peran tadi kan ada 5 posisi kontrol kita, Yang pertama pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai penghukum. Betul sekali Bu Neni, saya juga merasakan sama. Selama ini saya di kelas lebih sering memposisikan posisi kontrol saya itu sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Setelah saya mempelajari modul 1.4, timbul rasa bersalah. Betul sekali Bu Maria Ulfa, merasa bersalah bertahun-tahun ternyata saya salah. Akhirnya saya mencoba untuk merubah, mencoba untuk lebih memposisikan diri saya ke manajer atau sebagai teman. Baik, Bapak Ibu, dari awal sampai akhir. Satu lagi Pak, nomor 4, dari 5 posisi kontrol tadi, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Pak Suparo mungkin Pak? Saya ingin menjadi orang yang selalu berubah. Hari ini harus lebih baik daripada hari. Iya.
Tepuk tangan bukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suparno, Bapak. Ya, intinya lebih baik hari ini harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya, dari awal sampai akhir tadi pemaparan modul diseminasi budaya positif. Sebelum kami akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari awal sampai akhir, atau barangkali ada masukan dari Bapak Ibu, monggo bisa disampaikan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Saya Pak. Monggo, silakan Bu Maria Purba. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tadi yang dijelaskan tentang segitiga restitusi. Itu kan ada tiga langkah itu ya Pak. Nah itu bagaimana jika kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu sudah ke arah yang kriminal. Misalnya gini, siswa SMA atau SMK, dia melakukan penyalahgunaan misalnya narkoba. Nah apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan pada kondisi siswa yang seperti itu? Terima kasih. Ya, tadi terima kasih Bu Maria Purba, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Apakah penerapan segitiga restitusi itu bisa diterapkan apabila siswanya sudah pada tingkat kriminal, nanti sampai pada penyalahgunaan narkoba? Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa berpendapat lagi? Silakan Bu, barangkali. Kemudian di laporan di sesi elaborasi pemahaman pada tanggal 15 kemarin itu ada yang bertanya sama persis bahwa beliau sebagai guru SMK di daerah utara itu ada anak didik beliau itu mendapatkan kasus yang sama, kasusnya kriminalitas. Jadi itu memang ditanyakan kepada instruktur kami, apakah segitiga restitusi itu berlaku bagi siswa yang membuat kesalahan sampai ke tindak kriminalitas bahkan penyalahgunaan narkoba. Itu kebetulan ada yang bertanya sama persis di instruktur kami. Nah, instruktur kami menjawab, langkah yang pertama tetap fungsikan diri kita sebagai 5 posisi kontrol itu, tetap kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Tetap kita melakukan tiga langkah segitiga restitusi itu. Kemudian setelah itu kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memanggil kedua orang tua dan juga pihak kepolisian. Jadi pertanyaannya tadi kan, apakah segitiga restitusi itu berlaku untuk anak yang melakukan kriminalitas, tindak kriminalitas? Jelas itu berlaku menurut instruktur kami, karena bagaimanapun kita sebagai guru harus menerapkan 5 posisi kontrol kita, terutama sebagai manajer. Jadi anak itu, kenapa? Supaya anak itu merasa sadar akan kesalahannya. Baru kemudian kita berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga orang tua. Ya, itu tadi tetap berlaku Ibu, bahwa bagaimanapun juga kita sebagai guru di dalam menghadapi murid yang karakter yang berbeda-beda, kita harus juga 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Demikian Bu. Iya, monggo.
Oke, jadi menambahkan saja, betul yang sudah tadi Bu Fisa sampaikan, jelaskan itu sudah betul. Saya hanya menambahkan, jadi memang awalnya itu kita ya memang mempraktekkan segitiga restitusi. Kemudian di SMK itu kan ada bimbingan konseling ya. Nah itu pertama itu juga di dalam bimbingan konseling itu nanti dilaksanakan di 3 langkah segitiga restitusi. Kemudian karena ini ranahnya juga narkoba gitu, maksudnya yang sudah bertindak lebih jauh itu, jadi harus ada kita libatkan kepolisian Bu, karena kalau tidak nanti anak-anak itu akan bakalnya kita. Jadi ada tidak ada apa ya takutnya Pak. Kalau misalkan memang itu sudah jauh bertindak lebih jauh dari yang normalnya anak-anak itu, saya rasa memang kepolisian itu perlu dilibatkan gitu, karena memang untuk mendisiplinkan anak juga. Begitu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Tadi juga saya sampaikan, tapi yang instruktur saya itu nanti setelah kita melakukan segitiga restitusi, maka kita akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi yang memanggil orang tua dan kepolisian itu kepala sekolah. Jadi kita tetap posisi kita itu sebagai manajer, kita melakukan segitiga restitusi tersebut, kemudian nanti kita berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi karena ranahnya sudah kriminalitas, maka kepala sekolah yang berhak memanggil kepolisian dan orang tua. Begitu Bu Deni. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cukup ini. Ya, baik. Dari awal sampai akhir dalam penyampaian materi budaya positif, barangkali banyak kekurangan kami selaku manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dan Bu Ista mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fisa dan Pak Andi. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama mendapatkan ilmu baru dan semoga kita bisa mempraktikkan di sekolah kita supaya lebih baik dari sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita berada di sesi akhir ya, acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya di sini sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang baik didengar. Jadi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.